PDIP ajukan Ahok sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Mustofa Nahra, ketahuan kan tujuannya apa? Politisi Partai Umat, Mustofa Nahrawardaya menanggapi soal PDIP yang akan mengajukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai Kepala Otoritas Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Mustofa Nahra menyinggung bahwa tujuan PDIP mengajukan nama Ahok ini masih terkait dengan kekalahan pada Pilkada DKI Jakarta lalu. Ketahuan kan tujuannya apa? Dugaan keras, ini masih soal kemaluan kekalahan pada Pilkada lalu, kata Mustofa Nahra melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022. Dilansir dari CNN Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PDIP mengaku bakal mengajukan nama Ahok kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto menilai Ahok memenuhi kriteria untuk menjadi Kepala IKN Nusantara. Menurutnya, Ahok berhasil selama menjadi gubernur dan wakil gubernur di ibu kota Jakarta. Meski begitu, lanjut Hasto, keputusan menunjuk posisi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi, hanya saja PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama, kata Hasto pada Kamis. Usulan ini sekaligus mengeliminasi dua nama lain dari PDIP yang sebelumnya telah masuk bursa Kepala Otorita IKN. Sebagaimana diketahui, sebelumnya ada dua nama yang masuk, yakni Menteri Sosial, Tri Risma Harini dan mantan Bupati Banyuwangi yang kini menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah, LKPP, Abdullah Azwar Anas. Terkait dua nama ini, Hasto mengaku telah meminta Risma untuk fokus pada posisinya sebagai Menteri Sosial. Demikian pula dengan Azwar Anas yang baru menduduki posisi Kepala LKPP belum lama ini. Sehingga dengan adanya tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi dapat dijalankan sebaik-baiknya, katanya. Hasto menyebutkan bahwa sosok Kepala Otorita IKN harus memenuhi sejumlah kriteria seperti visioner, komprehensif, dan pandangan soal sistem tata kota. Meski begitu, menurutnya, kriteria tersebut juga harus tetap memadukan unsur budaya Nusantara yang dipegang sejak zaman Presiden Bung Karno. Adapun Presiden Jokowi sebelumnya telah menyebut sejumlah kriteria calon Kepala Otorita IKN Nusantara. Usai UU IKN disahkan, Presiden Jokowi menginginkan IKN Nusantara dipimpin oleh kepala daerah yang berpengalaman dan berlatar arsitek. Pasca disahkan di DPR pada tanggal 18 Januari lalu, UU IKN kini menunggu proses pengundangan oleh Jokowi. Setelahnya, Presiden memiliki waktu paling lama 2 bulan untuk menunjuk Kepala Otoritas IKN. Fahri Hamzah dorong DPD harus lebih berani kritik DPR. Partai Gelombang Rakyat, Gelora, Indonesia mendorong kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah, DPD, karena sudah dipilih rakyat secara langsung bukan dipilih secara simbolik. Hal tersebut untuk menyempurnakan kedudukan sistem bikameral dalam ketatanegaraan kita yang terdiri dari 2 kamar atau joint session antara DPR dan DPD yang memiliki kewenangan, serta kesetaraan hak yang sama di parlemen. DPD kita kan sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah dipilih oleh rakyat ngapain kewenangannya simbolik? Jadi harus diberi kewenangan yang kuat, sehingga bikameralisme kita menjadi sempurna, kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kepada wartawan, Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022. Menurut dia, agar sistem tersebut menjadi sempurna, maka DPD harus berani mengkritik partai politik, parpol, di DPR. Sebab, yang bisa mengkritik DPR hanyalah DPD. Yang bisa kritik parpol itu hanya kamar sebelahnya. Karena itu, saya sarankan tolong, DPD, kritik ke parpol juga disuarakan. Sebab keterpilihan anggota DPD, enggak ada hubungannya dengan parpol. Karena itulah bikameral kita itu salah satunya adalah DPD juga harus mengkritik DPR ini, ujarnya. Wakil Ketua DPR periode tahun 2014 sampai tahun 2019 ini mengatakan, beban kerja yang dimiliki DPR sangatlah banyak. Banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan oleh DPR, tetapi disayangkan beban kerjanya tersebut tidak diserahkan ke DPD. Coba bayangkan jika sebagian pekerjaan itu dibagi. Dikonkretkan misalnya UU sudah memberikan kewenangan otonomi daerah, hubungan pusat daerah tapi coba dikonkretkan, baik hak legislasi, anggaran maupun pengawasan, saya kira itu lebih berimbang 2 kamar cabang kekuasaan ini, ujarnya.